Nah saudara, saya harus katakan demikian sebagai hamba Tuhan dan juga warga negara Indonesia. Saya sangat bangga saat ini dan sangat bersyukur apapun yang boleh kita hadapi di negara Republik ini. Saya tahu bahwa ini adalah tahun pembenahan, pembersihan dari segala macam aspek yang ada. Banyak perkara-perkara besar yang sedang terjadi dan berkesinambungan juga dengan pesan hamba Tuhan dan gembala pembina kita. Kita boleh ikuti bersama-sama slide saya hari ini, kita awali dengan judulnya Jalankan Apa Yang Anda Katakan. Tahun dimensi yang baru, the year of new dimension, ini bicara soal dimensi yang baru, segala macam semuanya baru untuk saudara dan saya yang setuju, katakan amin. Speak life, kata-kata hidup. Walk the talk, kita jalankan apa yang Anda katakan dan kita tahu kita selalu mengucap syukur adanya. Saudara, di tanggal 1 Januari kita dikejutkan dengan satu situasi goncangan alam yang besar terjadi di Republik ini. Seizin daripada Tuhan, lalu kita pun juga bertanya awal tahun demikian adanya, but there is always a purpose. Pasti ada tujuannya. Kemudian juga dilanda dengan segala macam goncangan yang terjadi di belahan dunia ini, termasuk juga dengan penyebaran virus yang kita seringkali sampai saat ini belum bisa mengidentifikasi persisnya seperti apa. Namun boleh kita ikuti sekarang, saya pernah bagikan juga di tempat ini, roh takut akan terus meningkat. Kita boleh pahami di sini bahwa takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Banyak sekali kemanapun saya pergi, kemanapun saya sharing, banyak berbicara soal orang yang pada khawatir, takut, cemas. Saya naik turun pesawat, di dalam pesawat pun semua pada cemas. Bukan soal pesawatnya, tapi kita tidak tahu, begitu ada yang batuk, begitu ada yang bersin, macam-macam terjemahan yang tidak pernah ada habisnya. Nah untuk itu saudara, mari mulai hari ini kita melakukan suatu paradigma baru. Paradigm shift. 1 Yohanes 3:18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya harus ulangi sekali lagi, pepatah kuno berkata, kalau saya mendengar saya lupa, melihat saya ingat, tapi kalau saya melakukan saya akan mengerti. Boleh sama-sama katakan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, kita sama-sama sepakati sekali lagi. Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Maka sebagai hamba-hamba Tuhan, orang Kristen akan melakukan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan Yesus. Tulisan yang menarik boleh saya rangkumkan demikian. Bicara soal langkah-langkah kita. Langkahmu berbicara dan kata-katamu berbicara. Tetapi langkahmu berbicara lebih nyaring dari kata-katamu. Saya pakai bahasa Singlish. Coba kita coba ini. Your walk talk and your talk talk, but your walk talks louder than your talk talk. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Ini yang seringkali kita, kalau kita melangkah, pastinya akan membawa satu dampak yang berbeda. Maka kita mau mengubah paradigma 2020, let's do it. Do something. Supaya kita tahu perbedaan seperti apa. Kemudian bicara soal kebenaran. Tadi kita sudah baca ayatnya, dan the truth bicara soal manusia tidak dapat mengubah kebenaran, tetapi kebenaran dapat mengubah manusia. Ada amin. Nah saudara, Tuhan izinkan akhir-akhir ini di dalam dunia sekuler saya, Tuhan izinkan untuk masuk ke dalam BUMN. Buat kami ini adalah satu kejutan, sekaligus juga satu tantangan. Di dalam pelatihan-pelatihan yang boleh diberikan, ini berbicara soal melaksanakan di atas kebenaran. Satu kondisi yang luar biasa Tuhan izinkan. Dan puji nama Tuhan Yesus, saya percaya tahun 2020 akan banyak terjadi terobosan-terobosan di mana kebenaran itu akan dinyatakan. Amin. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sama-sama katakan segala hal. Katakan segala hal. Apapun yang saudara hadapi hari ini, situasi kondisi yang mungkin kurang kondusif, kurang berkenan, tetap mengucap syukur. Kategorinya adalah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara, saya teringat 2019, bahkan sebelumnya 2018,
diminta oleh pusat untuk merangkumkan yang disebut dengan pastor's message. Pastor's message itu biasanya berlangsung rata-rata 9 menit. Pada waktu kita lakukan 9 kali 12 itu cukup panjang, tidak cukup ibadah 2 jam. Lalu dirangkumkan dalam 35 menit. Yang saya ingin sharingkan kepada setiap saudara adalah yang berkaitan dengan 2019. Sehingga pada waktu kita mulai take off 2020 kita ngikuti kegerakannya itu seperti apa. Dan pada waktu itu diminta merangkumkan di jatuhnya ibadah raya terakhir jatuh pada tanggal 28 Desember. Pada waktu dibagikan, kemudian saya sharingkan berkaitan dengan pesan yang kaitan dengan kalender Ibrani memasuki tahun 5780 yang disebut dengan tahun Pei. Boleh sama-sama katakan tahun Pei, yang artinya 80 yang digambarkan dengan sebuah mulut. Dan Bapak Gembala sidang kita sering mengumandangkan yang berkaitan dengan sebuah mulut. Pada waktu yang sama juga disampaikan mengenai Pentakosta ketiga. Tidak bisa kita lepas daripada 2 pesan ini. Pasti ada tujuannya. Pasti ada suatu pesan khusus yang mana kita harus siap mengikutinya. Dan sangat diharapkan semua jemaat boleh memahami dan mengikutinya. Kalau bicara sebuah mulut berarti kita berkata-kata. Baik itu dalam doa maupun dengan iman percaya, declare the word of God. Yang pertama, Tuhan memberikan nyanyian baru. Saya melihat ini adalah satu dimensi yang baru Tuhan berikan. A new song untuk kita semua. Kedua, tidak mengucap kata-kata yang sia-sia. Kita harus ada self-control, penguasaan diri dalam memilih kata-kata. Tidak menjatuhkan, tidak merusak, tidak menghujat, tidak mendiskreditkan. Yang ketiga, orang yang menganggap dirinya bijak, harapan untuk masa depannya lebih kecil ketimbang orang bebal. NATO. No action talk only atau NACO seringkali pakai akhir-akhir ini yang disebut dengan no action concept only. 4, banyak deklarasi tentang kemerdekaan, kebebasan, kemenangan. Kalau bicara deklarasi itu bicara pernyataan. Saudara harus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Speak the word, perkatakan. Kemerdekaan, kebebasan, dan kemenangan. Dan yang terakhir tahun P adalah tahun berdoa. Banyak kita lakukan demikian adanya, mengikuti tuntunannya, mengikuti kegerakannya. Ada amin saudara? Lalu kita lihat di sini dasarnya apa kalau memang demikian adanya. Ini menarik sekali. Berikutnya, aku percaya karena Alkitab berkata di kitab Bilangan. Katakanlah kepada mereka, ini pesan Tuhan langsung, demi aku yang hidup, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Simak ini baik-baik. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, hari ini kita perkatakan di hadapan Tuhan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kita berkata-kata kepada Tuhan. Apa yang kita percaya? Firman Tuhan kita katakan iya dan amin. Dan kita katakan Tuhan, mujizatmu masih ada, pasti terjadi. Dia berjanji, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Dia berjanji untuk melakukan, maka kita harus perkatakan, speak the word. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Ini adalah prolog awal daripada ibadah raya ini. Namun sekali lagi kita semua datang ke gereja pasti ada tujuannya. Bukan hanya sekedar absensi setiap hari Sabat, tapi ada tujuan. We have a dream, we have a desire, ada keinginan yang mau didoakan. Sebelum Anda minta sesuatu kepada Tuhan, sebaiknya terlebih dahulu berterima kasih dengan apa yang Anda miliki. Saya ajak untuk doa bersama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Di mana kami berada Bapa ini adalah karena anugerah daripadamu. Tuhan Yesus, kami percaya dan tahu persis saat ini kami diubah pola pikirnya. Untuk juga banyak memikirkan, mendoakan orang-orang yang sedang susah, berkekurangan, dan banyak perlu bantuan. Tuhan Yesus, kami tahu di negara Republik Indonesia ini banyak sekali jangkauan yang harus kami lakukan. Dan Tuhan kami tahu kami adalah individu-individu yang kami percaya, Engkau percayakan kepada kami untuk melakukan sesuatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami khususnya di China Tuhan. Satu kota yang sudah terkontaminasi yang kami tidak mengerti persisnya seperti apa dan juga sudah ditemukan di beberapa negara.
Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu turun Bapa. Pulihkanlah negara-negara ini. Dan Bapa, kami berdoa Republik Indonesia ini dijauhkan dari segala macam malapetaka dunia. Dijauhkan dari segala macam sakit penyakit Tuhan. Kami tidak pernah tahu dan kami tidak berani mendahului berasumsi yang tidak-tidak. Kami mau menjaga mulut kami Tuhan. Bahkan yang kami mau lakukan adalah meningkatkan doa dan pengucapan syukur yang tiada habisnya kepadamu. Kami tahu Tuhan Engkau sedang berkarya. May we declare you are in control. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we give you all the praise and glory. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, di tahun 2019 kita semua masih ingat selalu dikumandangkan ayat emasnya yang disebut dengan Yeskiel 36. Hati yang baru, roh yang baru, dan hati yang taat. Boleh ikuti saya sama-sama. Katakan hati yang baru. Saya percaya Tuhan sudah berikan hati yang baru. Katakan amin. Katakan roh yang baru. Ini pun saya percaya sudah diberikan roh yang baru. This was last year. Katakan hati yang taat. Ini saya ragu. Yang mengerti katakan amin. Kita manusia biasa yang tidak luput dari segala macam rintangan, cobaan, tantangan. Hati yang baru sudah berikan. Itu janji Tuhan. Roh yang sudah diberikan. Nah hati yang taat kita masih berjuang untuk bisa melakukan terobosan ini. Tidak mudah adanya. Nah saudara, ini adalah satu fenomena yang menarik. Sampai hari ini kita masih bergumul berjuang untuk melakukan terobosan-terobosan yang baru. Di kitab 2 Korintus 3:18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ada pesan Tuhan khusus, let us not pretend. Kita tidak mau pakai topeng. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Nah saudara, saya percaya bahwa prosesi daripada sebelumnya di tahun 2019, the new birth, kelahiran baru, dan saat ini kita memasuki suatu dimensi yang baru. Ada suatu pertumbuhan rohani yang Tuhan mengajak kita semua. Dan dia ingatkan kepada kita semua, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, ingat baik-baik, ketaatanmu sangat diuji. Haleluya. Dimensi kemuliaan yang baru dibutuhkan dimensi keserupaan yang lebih besar. Kalau bicara soal keserupaan itu bicara karakter. Dan kita tahu secara lahiriah kita dilahirkan untuk punya kuasa. Kita ambil sekolah akademisi yang tertinggi, yang terbaik, sah-sah saja. Namun pada waktu yang sama karakter harus dibentuk karakter Kristus. Sehingga tiupan angin, topan, badai, apapun juga karakter Kristus akan tetap bisa bertahan di atas badai. Katakan amin. Dan untuk itu marilah kita lihat di sini. Di awal tahun 2020 kita mau mengubah cara kita berpikir. Puji nama Tuhan Yesus. Kata-kata berikut ini agak keras kesannya, tapi kalau memang saudara berkenan untuk mengambil gambarnya dengan senang hati silakan dibidik. Sengaja saya coba cek dulu di belakang lebih tajam daripada sebelumnya. Tapi kita lihat, simak ini. Hentikan mengatakan Anda adalah seorang Kristen. Dan mulailah jadi seperti seorang Kristen. Puji nama Tuhan Yesus. Ini yang harus kita lihat ke depannya, maka ingat tadi istilahnya adalah tidak hanya mau mengatakan tapi buktikan, melangkah. Karena saudara dan saya harusnya menjadi role model sebagai warga negara Indonesia. Orang melihat, tidak usah banyak bicara, tapi dengan melangkah atas dasar kebenaran, people will ask, I see the light of Christ in you. Haleluya. Saya sering bagikan dan ini adalah diingatkan kembali. Ini suatu poster yang saya banyak bagikan di dunia sekuler. Puji nama Tuhan Yesus, mohon dukungan saudara juga dalam doa, masuk terus banyak di dunia BUMN ini, yang mana kita mau melihat dari segi hard skill mereka miliki, technical skill mereka miliki, soft skill yang mereka sangat rindukan. Simak tulisan berikut ini. Kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Sekali lagi saya bacakan, kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Saudara, saya banyak temukan di luar sana orang itu nyaman.
dalam kesusahan, nyaman dalam kesulitan, nyaman dalam kesakitan. Saya kasih perumpamaan yang mudah sekali karena kami sering kali melakukan sharing bersama, persekutuan juga bersama, tidak kurang-kurangnya seseorang itu berdoa, sah-sah saja. Menangis, lagi-lagi sah-sah saja. Ada kalanya kita juga perlu mendengarkan suara Tuhan. Kira-kira Tuhan berkata, anakku, aku melihat semua apa yang kau lakukan. Aku mengetahui persis keadaanmu. Aku melihat engkau menangis, tapi anakku, simak ini baik-baik, dengarkan suaraku. Dia berkata, anakku beranjaklah, ikutilah aku, dan taatlah bersamaku. Saudara, saya kerimpulkan 3 hal di sini. Pertama adalah, kita lihat di sini baik-baik, yang disebut dengan iman. Katakan iman, katakan percaya, katakan setia. Maka pada waktu kita berdoa, Tuhan Maha tahu. Dan Tuhan tidak perlu diulang-ulang lagi. Yang dia harapkan adalah kita memiliki keberanian untuk beranjak mengikuti dia. Jangankan mengikuti dia, saudara, beranjak pun tidak. Ini yang seringkali menjadi masalah. Akhirnya kita putaran yang sama. We are living in a comfort zone. Zona yang nyaman sekali. Sudahlah, udah enak begini adanya. Besok ulangin lagi. Pada waktu kita mengulangi, kita berasa sudah melakukan apa yang dihendaki. Belum tentu, saudara, kita harus melangkah, bayar harga, do something, get out of your comfort zone. Maka dari itu pada waktu kita lihat kita punya iman, itu baru kecil sekali, baru beranjak itu. Waktu mengikuti dia, sah saja kita banyak orang mengikuti Yesus. Namun di tengah-tengah ini seringkali orang gagal karena apa? Ketaatannya diragukan. Nah sekali lagi saudara, iman, percaya, taat. Perhatikan 3 perbendaharaan kata ini yang seringkali kita tidak bisa lepaskan. Semua ada dalam pikiran kita. Nah ini yang saya maksud dengan waktu masuk di dalam kalangan sektor yang berbeda, terpisah. Semua ada di dalam pikiran Anda. Apapun yang dipertahankan dalam pikiran Anda akan terwujud dalam hidupmu. Jika Anda terus percaya seperti apa yang Anda percaya, Anda akan terus melangkah seperti yang selama ini sudah Anda lakukan. Anda akan menerima apa yang sudah sering Anda terima. Jika Anda mau menerima yang berbeda hasil dalam hidupmu maupun pekerjaanmu, yang Anda harus dilakukan adalah mengubah cara berpikirmu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah saudara, paradigma baru, pikiran baru, apa yang harus kita lihat dan kacamata yang baru. Dan seringkali saya bagikan lagi untuk mengingatkan kita, kalau di Indonesia kan agak susah. Kita lihat di sini the 3 C's of life. Boleh sama-sama katakan choice, chance, change. Kita lihat di sini choice, chance, change. Choice, chance, change. Bahasa Inggrisnya enak, sambutannya, lanjutannya gampang. Di Indonesia kan udah berantakan ini. Terjemahan bebasnya adalah, kita lihat di sini, simak baik-baik. You must make a choice to take a chance or your life will never change. Anda harus membuat pilihan untuk mengambil kesempatan atau kehidupan Anda tidak akan berubah. Change is difficult. Perubahan itu sulit. But not changing is fatal. Tidak mengubah itu fatal. Maka kita mau nggak mau. This is 2020, memasuki dimensi yang baru, ubah. Haleluya. Dan saat ini saya banyak sharingkan bersama yang berkaitan dengan beda generasi. Sebentar akan saya masuk kepada yang dimaksud dengan the Jeremiah generation. Boleh saudara ikuti saya. Pola pikir lama, katakan, kali teknologi baru sama dengan gagal. Saya ulangi sekali lagi, pola pikir lama kali teknologi baru sama dengan gagal. Maka kita semua sudah harus mengikuti apa yang sedang terjadi. Memang sangat stressful kalau dilihat satu persatunya, tapi suka nggak suka demikian begitu cepatnya. Kondisi saat ini tuntutannya sangat cepat. Bersamaan dengan kecepatan juga kualitasnya yang harus dipertahankan. Nah untuk itu saya suka sekali dengan kalau bicara soal janji Tuhan. Your Bible is so powerful. Sangat dahsyat, kuatnya bukan main. Perhatikan tulisan berikut ini. Tuhan berjanji untuk memerintahkan berkatnya atasmu. Oh saya suka itu. Katakan berjanji. Bukan manusia tapi Tuhan yang berjanji.
dan memerintahkan. Dia tidak menawarkan, dia tidak mengajukan, tapi dia perintahkan berkatnya atasmu. Tuhan, saya sangat mau ini Tuhan. Saya sangat rindu ini terjadi Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Di mana ayat yang bisa saya dapatkan supaya saya bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan sesuai dengan perintahmu. Ulangan 28 ayat pertama berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya tahan di sana sebentar. Katakan segala perintahnya. Nah ini yang menjadi sering pertanyaan, sudahkah kita bisa mengikuti semua perintahnya? Yang disampaikan kepada kita semua pada hari ini. Jelas-jelas dikatakan hari ini. Saudara buka lagi Alkitab besok masih pesannya hari ini. Nak, aku ingatkan sekali lagi, nak, ingat hari ini. Diingatkan, diulangi lagi. Dan jawaban Tuhan adalah aku, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Katakan amin. Yuk kita baca, kita rumuskan, kita sederhanakan. Ada 3 hal, katakan 3 hal. Pertama mendengar, katakan mendengar. Kedua melakukan, katakan melakukan. Yang ketiga katakan setia. Kita semua sudah mendengar firman Tuhan dan kita meninggalkan pintu besar ini menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Namun begitu ke bawah, begitu keluar kembali tempat pekerjaan, ada saja tantangan, ada saja cobaan, ada saja pergumulan dan di sanalah ingat kata taat. Sekali lagi yang pertama adalah mendengar, sudah. Taat perlu dipertanyakan. Melakukan sudah dijalankan. Nah untuk itulah 3 hal ini. Dan janji Allah, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Aku akan bebaskan engkau dari segala macam penyakit yang ada di dunia ini. Katakan amin. Aku akan lepaskan engkau dari segala macam malapetaka di dunia ini. Katakan amin. Aku akan bebaskan engkau, aku akan memerdekakan engkau, lepas dari apapun yang ada kejahatan di bumi ini. Yang mengerti beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan menariknya lagi, kalau demikian adanya janji Allah, oh puji nama Tuhan Yesus. Kita tidak lagi work overtime. Karena kita tahu Jesus is working all the time. Amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Simak baik-baik, sengaja saya highlight. Segala berkat, katakan segala berkat. All blessings, semuanya datang kepadamu. Saudara tidak datang kepada berkat, saudara tidak mengejar berkat, tapi berkat datang kepadamu, bahkan kemana kau pergi akan diikuti oleh berkat dan menjadi bagianmu, bicara soal menjadi milikmu. Berilah kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. God's promises adalah yes and amen. Nah untuk itu, Tuhan juga izinkan di dalam sekuler sekarang lagi banyak populer dibicarakan bagaimana cara menjembatani pemahaman beda generasi. Big issue. Saya sering bagikan yang dari traditionalist, yang disebut dengan the silent generation, yang disebut dengan the colonials, terus menuju ke bawah, baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, dan juga yang disebut dengan the alpha generation. Gembala pembina sudah mendapatkan hal ini. Gembala sidang mengingatkan kita sekali lagi, the Jeremiah generation, generasi anak-anak muda yang berkobar dengan api Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, kalau dibilang Jeremiah generation, seringkali dikaitkan dengan the millennials. Tapi saya percaya bagi saudara dan saya yang memiliki hati yang berkobar-kobar, betul-betul dikatakan yang hati berkobar api Roh Kudus, kita boleh kategorikan sebagai Jeremiah generation. Dan saya ada suatu alat tes yang disebut dengan demikian. Secara lahiriah saya adalah baby boomers. Tetapi dari segi perilaku saya, tindakan saya, kategorinya Gen Y. Haleluya. Suka sekali saya. Dan ini yang contoh-contoh yang bisa kita lihat penyikapannya. Saudara, sebentar akan saya tayangkan satu slide berikut ini. Kiranya kalau boleh saya mengundang, saudara membidik mengambil gambarnya. This is so important dan so real, nyata sekali. Ini bicara soal kita semua di sini beda generasi. Saya bisa melihat dari mulai traditionalist sampai yang namanya Gen Z ada di tempat ini. Komplit.
Lalu bagaimana caranya untuk bisa nyambung satu sama lain? Kiranya boleh menyikapi dengan berikut ini. Don't miss this. Nyimak baik-baik. Dikatakan di sini, bagaimana kita menyikapi antar generasi. Tanamkanlah dan milikilah jiwa muda dan energi seperti milenial. Katakan amin. Takut akan Tuhan namun setia seperti generasi baby boomers. Katakan amin. Dan belajar terus seperti Gen X. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow. Saya percaya ini akan mendapatkan in the fullness of Christ. Kepenuhan Roh Kudus kuat pada kita untuk melakukan terobosan baru. Kemana arahnya bisa nyambung, kemana arahnya bisa terkoneksi. Ini sangat butuh sekali untuk zaman now. Karena kodelnya, kondisinya, saudara buka YouTube, informasi internet, korslet antar generasi enggak kurang-kurangnya. Yang lanjut pada heran apa yang dilakukan yang muda juga capek ngikutin yang tua, oh haleluya. Yang mengerti katakan amin. Maka tanamkanlah dan milikilah jiwa muda dan energi seperti milenial. I need that, I want that. Takut akan Tuhan, namun setia seperti generasi muda. Yes, bijak. Dan belajar terus seperti Gen X, terus mengikuti tuntunannya. Lalu kita bertanya, ada yang ketinggalan di sini. What about traditionalists? Namun tetaplah hormati, hargai, dan lebih lagi kasihilah the traditionalists, silent generation, the colonial. Saya yakin ini negara bisa menjadi damai adanya. Amin. Kita boleh menyatu dalam kasih Kristus, demikianlah modelnya. Tuhan Yesus begitu baik, dan saya percaya ada satu terobosan-terobosan baru yang banyak dilakukan di negara Republik ini. Saya katakan di awal tadi, nomor satu adalah pembersihan, pembenaran, hal-hal yang tidak masuk di akal, dia lakukan dengan cara yang ajaib. Segala macam aspek kehidupan, bisa sakit penyakit, bisa juga bencana, diizinkan terjadi. Saat itulah kita semua bertanya, what is going on? Saat itu kita bertanya, Tuhan, ada salah apa yang harus kuperbaiki? Dia mengarahkan kita semua untuk bertanya. Sekali lagi Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Karena saudara masih hidup, saya masih hidup, pasti ada tujuannya. Minta kepekaan, Tuhan, what is your direction? Nah, simak tulisan berikut ini. Ketidaktahuan masa depanmu ada di tangan Tuhan yang Maha Tahu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, satu persatu Tuhan izinkan terjadi. Sekarang juga banyak fenomena gereja yang berbeda-beda karakteristiknya. Dan Jeremiah generation sudah banyak sekali diingatkan, dikumandangkan lagi. Lalu what do we do for the rest? Dukung pastinya dan juga bisa mengikuti. Ingat tadi poster yang disampaikan. Ujung-ujungnya apa ini semua? It's all about Jesus. Amen. It's all about Jesus. Goncangan, it's all about Jesus. Berkat, it's all about Jesus. Sakit penyakit, it's all about Jesus. Kembali kepada Dia, kembali kepada Dia. Oh, puji nama Tuhan Yesus. Maka lebih banyak di-expand, difokuskan, diperpanjang, dan juga dibesarkan nama Yesus. Saudara, banyak perkara. Saudara perlu memahami satu hal di sini. Perkara yang boleh kita lihat di sini adalah when you pray, you do not ask for His power. Jangan sekali-kali minta kuasanya, mintalah hadiratnya. Saudara, saya banyak keliling, tidak perlu saya khotbah. Hanya memuji, menyembah, hadiratnya turun. Belum juga dikhotbahkan, orang itu sudah sembuh. Belum juga apa-apa, orang itu sudah dipulihkan. Why? Karena hadiratnya. Saya percaya gereja ini akan terus mengundang hadiratnya. Sehingga kondisi ini akan terjadi suatu kondisi yang sangat berbeda. Hadiratnya itu menyelesaikan, hadiratnya menyembuhkan, hadiratnya memulihkan, hadiratnya memberkati, dan hadiratnya ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Saya banyak masuk di dunia yang non-Christian. Dan lagi-lagi selalu minta hadiratnya. Satu persatu Tuhan boleh lawat. Dan cara Tuhan itu ajaib sekali.
saudara selalu minta hikmat cara Tuhan untuk menyampaikannya. Kita tidak mau sifatnya semuanya teologi, tapi yang penting get connected. Boleh sampaikan kasih Yesus. Dan tadi sampaikan juga, diingatkan oleh gembala sidang kita, Ulangan 28, 13, 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Boleh sama-sama katakan amin. Itu pernyataan, dan ingat tadi kalau saya bicara soal walk the talk, begitu Tuhan mengatakan demikian, saya katakan, yes Lord, I truly believe in you. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Haleluya, terima kasih, perkatakan firman itu. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya Tuhan Yesus. Ayat ini aku baca berulang-ulang dan aku perkatakan, I will walk the talk sesuai dengan perintahmu. Aku percaya mujizat itu masih ada dan pasti terjadi. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dimensi yang baru dalam berkat secara rohani maupun jasmani. Both sides dapat pesan Tuhan, kita harus menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, kita akan tetap naik dan bukan turun. Haleluya. Amin saudara. Siap untuk melakukannya? Sekali lagi saudara, saya percaya habis ibadah raya ini saudara kembali ke rumah, ada doa di rumah, ada persekutuan di rumah, prepare yourself for the midweek fellowship mungkin, dan sekaligus juga minggu depan kembali gereja ini, saudara perkatakan firman. Tahun pay, mouth, perkatakan, dan dia punya cara yang ajaib sekali. Dan saudara boleh ikuti kata-kata saya ini, saya percaya pesan Tuhan untuk tahun 2020. Boleh ikuti saya pelan-pelan yuk. Selflessness. Selfishness. Sekali lagi selflessness. Selflessness. Oke, kita bicara di sini, selflessness bicara soal tak mementingkan diri sendiri. Selfishness adalah egoisme. Dunia berkata raihlah apa yang dapat kita gapai. Namun seringkali juga perlu diingatkan arti dari kekuatan kebaikan. Haleluya. Saya akan masukkan satu video klip singkat, nice and simple. Dan dari sini kita bisa belajar sesuatu. Dan habis itu saya mau tingkatkan lebih dalam bentuk doa. Kita akan lakukan ini bersama nanti. Saudara, kita tidak bisa luput dari kondisi-kondisi yang ada. Dan sekali lagi saya perlu ingatkan 3 perbenaran kata yang penting. Sekali lagi boleh diingatkan sekali lagi. Ingat ini baik-baik. Boleh sama-sama katakan iman. Percaya. Taat. Sekali lagi iman. Percaya. Taat. Saya gambarkan sekali lagi. Saudara waktu sujud berdoa. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata, nak aku dengar semua apa yang kau minta. Apa yang kau lakukan. Nak beranjaklah. Pada waktu Tuhan perintah demikian seringkali kita tidak beranjak. That is iman. Ikuti aku. Itu bicara soal percaya. Haleluya. Jangankan percaya. Iman aja nggak ada. Hati-hati. Kemudian waktu percaya mengikuti Yesus. Ada cenderungan segala macam tantangan. Rintangan, masalah. Dia berkata, tetap taat, tetap taat. Sekali lagi, pertama adalah iman. Percaya, taat. Oh puji nama Tuhan Yesus. Saudara, waktu kita bisa melakukan demikian. Dan saat ini saya percaya di luar sana banyak sekali yang sangat membutuhkan bantuan kita. Maka kita semua, we want to live with full of joy. Katakan joy. Sukacita. J-O-Y, seringkali saya bagikan singkatan daripada prioritas. J adalah Jesus, O others, and Y-nya yourself. Kita masuk nomor 3. Yesus nomor 1, orang lain. Apa yang bisa kuberikan, apa yang bisa kulakukan? Layani, layani. Banyak sekali kondisi ini yang banyak kita dituntut dan Tuhan ingin melihat. Karena Tuhan mau melihat peningkatan daripada jiwa-jiwa. Amin saudara. Haleluya. Sebentar kita lihat video klip singkat ini. Multimedia. Sementara imam musik boleh kembali ke stasiunnya.
Have a seat, young man. I'll be right with you. Here you go. Thank you. You got it. What can I get for you? How much is the ice cream sundae? 50 cents? How much is a plain dish of ice cream? 35 cents. Which one would you like? Can I have a plain dish of ice cream, please? 35 cents. All right, I'll be back in a second. Here you go. Thank you. Thank you. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya semua menangkap cerita moralnya. Begitu si anak ini masuk, dia bertanya, how much is it? Berapa harganya? Dia katakan 50 sen. Lalu dia tanya yang lain, ada yang 35 sen. Dia minta yang plain, 35 sen. Pada waktu dia mengatakan perjanjian ataupun juga perdebatan, waktu pun juga tawar-menawar, yang dewasa berpikir, uangmu terbatas sekali. Kamu sebenarnya nggak mampu. Tapi apa yang dilakukan si anak ini, dia pesan yang biasa. Dia pikirkan untuk orang lain. Begitu rendah hati. Dia ambil yang 35 cents. Dia boleh menikmati. Dan dia katakan thank you. Dia tinggalkan sisanya buat tipsnya. Mengejutkan sekali. Saudara, walk the talk. Lakukanlah, melangkahlah. Apa yang saudara katakan dengan iman, pasti ada cara yang baik sekali. Dia punya model. Amin, saudara.